Halo anak-anakku kelas 8. Bagaimana ya kabar kalian sekarang? Pastinya pasti baik-baik saja. Nah, konten kali ini yaitu koordinat kartesius. Kalian harus simak betul-betul ya. Koordinat kartesius itu apa saja? Yuk. Sistem koordinat kartesius. Nah, apa itu koordinat kartesius? Koordinat kartesius itu letak suatu titik atau benda atau objek yang ditulis dengan x, y. Pasti kalian bertanya-tanya, apa itu x, y? Apa itu titik? Ya titik, titik ya ini titik. Nah, seperti ini disebut titik, ya. Titik, ya titik seperti bahasa Indonesia, ya. Tetapi menentukan titiknya di gambar koordinat kartesius. Nah, ini adalah gambar koordinat kartesius. Nah, ini gambarnya. Ini gambar koordinat kartesius. Saya singkat koordinat. Saya tulis saja ya, koordinat kartesius. Nah, gambarnya seperti ini. Seperti salib. Kenapa kok dinamai kartesius? Ya karena itu tadi, ada nama atau tokoh matematika di bab 2 ini yang menyumbang ilmunya, yaitu yang menemukan koordinat kartesius. Makanya namanya kan René Descartesius. Nah, kalau menemukan, kartesiusnya dipakai, nama belakangnya dia dipakai untuk menyumbangkan bab ini, bab 2. Makanya dinamakan Kartesius, koordinat kartesius. Nah, di dalam koordinat kartesius ini ada yang namanya X dan ada yang E. Ini model gambarnya koordinat ya. Yang lurus ini disebut X. Nah, ini X. Yang tegak ini dari sini sampai sini, ini disebut Y. Nah, ini terus lurus terus ke bawah. Yang ini juga ke bawah, yang ini ke atas. Terus ke atas, ini ke kanan, memanjang. Ini ke kiri. Yang mendatar, ini kan mendatar ya, disebut X. Yang lurus atau yang vertikal itu Y. Ingat, yang tegak dinamakan vertikal. Kalian tulis ya. Kalau yang mendatar disebut horizontal. Nah, setelah kalian tahu apa itu vertikal ataupun horizontal, maka kalian harus perlu tahu nama lainnya. Nama lain dari X adalah apsis. X ini adalah apsis nama lainnya. Mengerti ya? Ada yang bilang, tentukan apsisnya. Nah, apsis itu sama dengan X. Nama lain istilahnya ya. Y juga ada nama lainnya, yaitu apa? Ordinat. Y nama lainnya adalah ordinat. X adalah apsis, Y adalah ordinat. Oke ya, mengerti ya? Nah, ini disebut horizontal, ini disebut vertikal. Nah, sekarang soalnya. Diketahui titik koordinat A 2, min 1. Absisnya berapa, ordinatnya berapa? Nah, dilihat, oh X-nya itu paling kiri, Y itu paling kanan. Berarti ini X ya. Betul ya? Sama kan do, X letaknya di sini ya. Oh ini X. Oh ini Y. Oh iya, sama kan? Mirip kan, sudah sama kan? X, Y. Selalu, nggak mungkin Y itu di sini, X itu di sini. Selalu X itu di depan. Y selalu di belakang. Selalu. Maka jawabannya berapa? Absisnya? Absis itu sama dengan apa? X kan? Nah, nama lainnya X. Berarti absisnya berapa? 2, ya betul. Ordinatnya negatif 1. Udah beres kan? Gampang kan? Nah, kalian perhatikan itu. Selanjutnya, posisi titik. Nah, tadi sudah bisa tahu absis dan ordinat. Sekarang kita harus tahu posisi titik. Nah, posisi titik. Setelah tahu absis ordinat, yang kedua bagiannya adalah posisi titik. Ini gambarnya ya. Nah, ini gambarnya. Ingat-ingat ini adalah koordinat kartesius. Ini kalian tulis. Ini 0. Berarti sini berapa? 1, 2, 3, 4 seterusnya ya. Mengerti ya? Anak-anakku kelas 8. Nah, kalau ke kiri negatif, ke kanan positif, ke kiri negatif. Berapa? Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, naik juga gitu. Ini bukan O tapi 0 ya. 0 kalau ke atas positif 1, 2, 3. Ke bawah negatif min 1, min 2, min 3, min 4, min 5.
Perhatikan ya. Ke bawah negatif, ke atas positif. Ke kanan positif, ke kiri negatif ya. Saya ulang lagi, ke kanan positif, ke kiri negatif. Ke atas positif, ke bawah negatif. Ingat, kalau menulis angka 1 dimulai dari setelah 0. Nah, ini 0, 1, 2, 3. Ke kiri setelah 0, negatif 1 ya. Bukan dari sini negatif 1, tapi setelah dari 0 ke kiri. Seperti orang Arab ya. 0, min 1, min 2, min 3. Nah, seterusnya berapa? Min 4, min 5. Ini juga ke bawah. Setelah 0 ke bawahnya negatif 1. Ya, mengerti ya? 0, negatif 1, negatif 2, negatif 4, negatif 5. 0 atasnya 1, 2, 3. Yang mendekati 0 ini langsung dikasih angka 1. Paham ya? Atau negatif 1 kalau ke kiri dan ke bawah. Nah, ini kok tiba-tiba ada huruf A? Ini pertanyaannya. Titik A, ini titik A ya. Berjarak titik-titik satuan, berapa satuan terhadap sumbu X. Nah, dan berjarak titik-titik satuan terhadap sumbu Y. Gampang sekali ya. Ini bab yang sangat mudah. Kalau dia bilang terhadap sumbu X, mana X? Ini kan sumbu X. A mana ini? Nah, A masukkan ke X, A arahkan ke X. Ini loh, A terhadap sumbu X. Berarti A ke X. Berapa? Ini kan batasnya. Ya, berarti ini batasnya, berarti sini saya kasih titik-titik. Nah, berarti berapa? Dari sini ke sini. Ada berapa? 1. Loh, ini kan X. Jadi diarahkan ke X, diarahkan ke X. Jadi dari sini seret. Nah, ini kan X, arahkan ke X. Ini X, ini A, arahkan ke X. Ada berapa lompatan? Ini kan negatif 1. Batasnya 0. Berarti 1. Loh, ada 1. Dan berjarak satuan terhadap sumbu Y. Y mana? Yang ini kan, yang tegak ini. Ini loh, lihat spidol saya. Tegak ini kan Y. Nah, berarti huruf A ini arahkan ke sini. Tadi kan ini diarahkan ke atas. Kalau pakai spidol saya ya. X, saya bilang X, berarti spidol saya di sini. Arahkan ke X. Tadi kan gini. Dari sini ke sini 1. Nah, 1. Tetapi saya maunya Y sekarang. Y ini. Y kan yang tegak. Nah, arahkan ke Y. Ini huruf A. Ada berapa lompatan? Nah, lihat ini di titik mana ini? 2 kan? A ini lihat titiknya di mana? 2. Berarti arahkan titik ini ke sini, ke spidol ini. Berapa? 1, 2. Loh, 2 ya kan? 1, 2. 1 dari sini 2. Loh ya. 1, 2. Sini. Kan titik mulanya ini. Nah, nomor 2. Biar kalian lebih mudah lagi. B, mana B? Ini B ya. Terhadap sumbu X. Langkahnya gimana? X-nya dikasih spidol. Ini spidol saya. Nah, X terhadap sumbu X. Berarti B-nya ini arahkan ke X. Ayo kita menuju ke spidol saya. Ada berapa? Nah, ini tanda tandanya ini. Kamu hitung. 1, 2, 3, 4 sampai 0 nih. Saya ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Loh, ada 5. Ya, ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Loh. Kalau nggak pakai spidol bingung. Sekarang Y. Y mana Y? Y ini. B-nya mana? Ini B-nya. Berarti sini. Ini saya kasih spidol ya. Y ya. Ini B. Ini larikan ke spidol. Oh, dekat sekali. Berapa ini cumaan? 1. 1 loh. Ini toh. 1. Loh ini. Ini kan lurusnya 1. Angka 1. Arahkan ke spidol. Pokoknya tempel nono spidol. Ini ke Y. Seret 1 loh. 1. Dari sini ke sini seret 1. Loh ini. Sini ke sini seret. Ini kan lurusnya B. Berarti cuma 1. Pahami ya. Pahami. Selanjutnya, menentukan kuadran dan titik koordinat. Nah, apa itu kuadran? Kuadran itu tempat atau wilayah. Kuadran itu tempat atau wilayah. Wilayah apa yang ada di dalam koordinat Kartesius ini? Ini memiliki wilayah. Dari sini, ini sampai ke sini, ini wilayah 1. Ya, ini wilayah 1. Belum saya tulis nanti saja. Ya. Sini sampai sini wilayah 2. Yang ini wilayah 3. Yang ini wilayah 4. Jadi ada 4 wilayah.
Wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4. Wilayah 1 ya ini dari persegi ini. Ini L ini, huruf L ini ke sana semua. Nah, ke sana semua wis ini kuadran 1. Yang sini full kuadran 2. Yang ke sini kuadran 3, yang sini kuadran 4. Jadi 1 2 3 4 kayak orang Arab mainnya ya. Sekarang menentukan titik koordinat. Ini soalnya. A 2,3, B min 2,1, C min 3,2, D 1,5. Gambar dan tentukan kuadrannya. Nah, gambar dulu biar mudah. A 2,3. Berarti 2-nya ini apa sebagai apa? Iya betul, sebagai X dan 3 sebagai Y. Ingat ya, koordinat kartesius polanya adalah X, Y. Paham? X-nya disebut absis, Y-nya disebut ordinat. Mengerti? X-nya yang mana? Yang di sini X. Ordinat yang mana? Y ada di sini. Ini Y. Ini boleh saya nulis boleh. Ini X ya juga boleh. Ini X. Pokoknya yang mendatar ini X. Paham ya? Mengerti? Nah, saya maunya 2,3. Berarti tadi kan saya bilang kalau ke kanan positif. Ya, ke kanan positif dan ke atas positif. 2,3. 2-nya kan positif. Positif 2, positif 3. Berarti ini angka berapa? 0. Ini angka 1. Ini angka 2. Berarti 2 di sini. X-nya 2 loh sudah. X-nya 2. X-nya 2. Ini Y-nya 3. Di mana 3? Ada di atas. 1, 2, 3. Ingat ya. Yang ada di kanan dan di atas adalah positif. Yang ke bawah dan ke kiri adalah negatif. Kayak ini negatif ya. Nanti ada yang ke bawah, ada yang ke kiri. Kalau yang positif kayak 1 ini, 2, 3. Kalau nggak ke kanan ya ke atas. Tapi ingat, X itu positif berarti ke kanan, Y itu ke atas. Kalau apa itu positif 3 berarti ke atas. Ngerti ya? Gampang ya? Kalian pahami omongannya Pak Azrul. Sudah jadi 2 sama 3. Kamu ketemukan 3 sama 2 ini ketemukan, dibuat lurus pakai penggaris, temukan. Nah ini juga ditemukan. Nah ini titik A. Oh di sini titik A. Gampang kan? Oh tadi ini wilayah berapa? Wilayah 1 kamu tulis wilayah 1. Nah, sini saya hapus dulu. Saya rapikan. Saya kasih angka Romawi ya. Nah, wilayah 1. Berarti ini ada di wilayah 1. Nah, sekarang ini digambar dulu. Negatif 2,1. Negatif 2 berarti di X ya. Negatif 2 itu X. Pokoknya yang kiri adalah X, yang kanan adalah Y. Negatif 2 berarti di sini ke kiri. 1 setelah 0 ya. 1, 2 loh negatif 2. Berarti ini negatif 1, negatif 3, negatif 4, negatif 5 ya. Negatif 2, berapa itu? 1 kan positif. Berarti di atas ini kan. Ini angka 1. Ya, saya taruh sini biar supaya ketemu. Saya pindah sini boleh juga. Saya tulis 1 di sini ya. Saya temukan. Dikit diluruskan, ini juga didatarkan. Nah, di sini. Nah, gitu kalau membuat ya, ditemukan. Berarti ini B. Nah, kan B. Nah, ini di wilayah berapa tadi saya bilang? Kalau ke sini wilayah 1, ini berarti wilayah 2 ya. Saya tulis ini wilayah 2. Oh, berarti ini jawabannya wilayah 2. 1, 2, 3, 4. Nah, ya. Ngerti ya? Itu rumusnya. Memang itu rumus. Ini pasti wilayah 1, ini namanya wilayah 2, ini namanya wilayah 3, ini namanya wilayah 4. Ngerti ya? Seperti orang Arab 1, 2, 3, 4. Kalau nulis Arab kan dari kanan ke kiri ya. Ini negatif 3, negatif 2. Berarti negatif 3 di sini ya. X-nya kan negatif 3. Nah, di sini. Selalu kalau negatif itu kalau nggak ke kiri ya ke bawah. Kalau X itu pasti ke kiri. Kalau Y itu pasti ke bawah. Kalau negatif loh ya. Ini negatif 2 loh ke bawah berarti. 0, 1, 2. Negatif 2. Nah, temukan. Negatif 2. Saya temukan ya. Ayo bertemu dengan min 3. Oke, saya bertemu. Nah, berarti di sini. C. Ini wilayah berapa tadi saya bilang? 3 ya. Nah, 1, 2, 3. Oh, ini jawabannya wilayah 3. Nah, D. 1, negatif 5. X-nya 1 berarti ya kan? X-nya 1. Nah, ini tulis angka 1.
Y-nya negatif 5. Kan 1 kan positif ya, berarti ke kanan. Kalau yang ini negatif berarti ke bawah, karena Y. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Loh, ini negatif, berarti ke bawah, negatif 5. 0, 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Oh. 1 di sini saya. Ayo bertemu. Nah, ini bertemu D. Berarti ini wilayah berapa? 4. Nah, ini Romawi 4. Udah. Beres. Mengerti ya? Nah, sekedar kalian tahu saja kenapa kita belajar koordinat kartesius, apa manfaat kita untuk masa depan kita. Nah, masa depannya banyak. Kalau kalian ingin menjadi arsitek, nah, butuh yang namanya denah. Kalau kamu membuat denah, harus tahu koordinat kartesiusnya. Ya, ini dasarnya untuk kalian pengen jadi arsitek misalkan. Nah, mengerti ya? Bisa jadi mau menjadi pilot. Nah, di bagian penerbangan, ya, penerbangan itu bukan ngecul doro ya. Itu bukan penerbangan. Penerbangan ya pilot itu ya. Pilot itu dibutuhkan koordinat kartesius. Ya. Nah, ada modelnya koordinat kartesius untuk landing atau lagi di atas awan. Perlu ini koordinat kartesius. Ini dasarnya kalau kalian pengen sukses ya. Benar-benar pahami koordinat kartesius. Seperti siapa? René Descartesius. Ya, mengerti ya? Pahami? Hai teman-teman, jangan lupa like dan subscribe channel Pak Azrul ya. Terima kasih. Sudah selesai ya materi kita. Ini ada 4 soal. Nah, nanti kalian kerjakan di buku tulis matematika kalian atau kertas folio bergaris. Nah, di bab ini yang video Pak Azrul buat ini kalian rangkum ya materinya Pak Azrul tadi, kemudian kerjakan 4 soal ini. Paham ya? Nanti di video selanjutnya Pak Azrul akan membahas jawaban ini. Ingat, satu soal nilainya 25. Karena 25 kali 4 100. Ya, mengerti ya? Yang ini 100, kemudian merangkum. Kalau perangkuman kalian bagus, maka saya nilai 100. Nanti saya rata-rata. Nah, ingat ya. Itu soal nomor 1. Kalau kalian bingung ya. Diketahui A negatif 2,3, tentukan absis dan ordinatnya. Tentukan absisnya berapa tadi, ordinatnya berapa. Nomor 2, kalian gambar koordinat titik A. Gambarlah koordinat titik B dan gambar titik C. Jadi ada 3. Kalian menggambar nanti ada 3. Ini koordinat kartesiusnya kalian gambar seperti ini. Kemudian A-nya di mana, B-nya di mana, C-nya di mana. Satu koordinat kartesius tidak apa-apa, tapi A, B, C-nya di mana letaknya. Yaitu soal nomor 2. Itu maksudnya seperti itu. Nomor 3, tentukan kuadrannya. Nah, ada di kuadran berapa? Misal ini yang A ada di kuadran berapa? 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4. Ini B ada 1 ta, ada 2, ada 3 ta, ada 4. Yang C ada di kuadran 1 kah, atau di kuadran 2 kah, atau di kuadran 3 kah, ada di kuadran 4 kah? Kuadrannya tadi letaknya ada 4 loh ya. 1, 2, 3, 4. No, wes, tak kayak bocoran. Ya. Kemudian yang terakhir nomor 4. Nah, ini yang pakai contoh spidol itu loh. Berjarak satuan terhadap sumbu X, pakai spidol seperti ini. Gini atau gini ya. Mengerti ya? Udah kalian pahami tuh. Halo anakku, bagaimana? Apa kalian sudah bisa paham mengenai bab koordinat kartesius? Nah, ikuti konten Pak Azrul selanjutnya, yaitu membahas tentang bab koordinat kartesius ini di soal-soalnya. See you.